Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Edo di program Tebuang, rangkuman berita hukum dan kriminal yang terjadi selama sepekan di Sumatera Selatan. Berita pertama dari Palembang. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel berhasil menangkap 3 pelaku sindikat pencurian tiang jaringan internet di wilayah Kota Palembang. 3 pelaku ini diamankan di tempat yang berbeda dan waktu bersamaan. Modusnya adalah pelaku membawa surat tugas agar tidak dicurigai. Lalu para pelaku juga memakai rompi salah satu dinas pekerjaan umum yang ada di Provinsi Sumsel. Lalu pelaku menggunakan kotrek setelah tiang jaringan internet diturunkan, kemudian diletakkan di pinggir jalan lalu diangkut ke mobil pickup yang memang sudah disediakan. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lagi yang masih masuk daftar pencarian orang atau DP. Ini dia yang Tebuang. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel mengamankan sindikat pelaku pencurian tiang jaringan provider internet di Palembang. Ketiganya yakni Dedek Satria Pranata 26 tahun, warga Jalan Setunggal, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT3, Palembang. Susanto 41 tahun, warga Jalan Lebak Jaya 3, Kecamatan Kalidoni. Dan Sudarsana alias Joko 37 tahun, warga Jalan Maizen Lorong Centang, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel Kompol CS Panjaitan mengatakan ketiganya diamankan saat berada di tempat yang berbeda. Jangan limpah, jangan limpah. Oh iya, jadi jangkut ke mobil. Nanti bawa kemana tuh? Depot siapa? Depot Kodri. Kenapa dibawa ke Kodri? Mereka saja mau sudah, kami sedang berupaya. Berapa? 8 tiang. Itu ada 10 tiang. Dua dari kemarin. Yang malam 8 tiang. Jadi 10 tiang yang dia di mobil itu. Sebagai karyawan. Jadi modusnya pakai baju rompi. Pakai rompi. Rompi dari mana? Dari Pak Daus Galo. Oke. Rompinya rompi apa itu? Warna hijau. Rompi hijau. Ada tulisan apa? KT. Tulisan. Kalau yang Pak Daus itu ada tulisan Di mana yang kamu sasar tuh? di Soekarno. Di Soekarno Hatta. Di mana lagi? Di situ, daerah situ. Berapa banyak tiangnya? 8. Banyak 8. Tapi BB-nya lebih dari 8 ya.
2 itu sisaan dia yang kemarin gawe kan. Oke. Jadi curiga kau kan? Nah, apa kau lanjutkan? Karena itu punya Telkom, kau hanya diiming-imingi duit dan diomongkan jauh PU, jauh sangat jauh berbeda. Tiang-tiang Telkom yang nyuruh kau alasan PU. Jadi modusnya selalu malam atau siang? Nih. Modus malam ya. Selalu malam. Berapa kali kak sudah? Terus setelah diambil, diantar ke mana? Tempat penjual barang rongsokan kan? Nah, itu bukan uang PU. Kalau uang PU atau uang Telkom diantarnya ke kantor. Ngapa kamu mau masih? Oh, yang nganter Melo. Gimana nganter ini ya? Nganter ke mana? Tempat buruan. Kenal kau itu? Kodri itu apa kau yang? Buruan. Itu punya pemerintah. Ngapa kau galak taruh diantar ke buruan? Oke. Mana itu? Bapak kan besar kamu kan? Personalnya. Kemudian dari rekan-rekan mas media bahwa pada siang hari ini Subdit 3 Jatanras merilis kasus pencurian dan pemberatan yang mana pelakunya ada 6 orang yang sudah tertangkap dan diungkap oleh unit 1 Jatanras banyak 3 orang. Mungkin rekan-rekan sudah melihat ini kejadian pada tanggal 28 Juni ya, sekitar jam berapa? Jam 2 siang ya? Malam, Pak. Jam 2 malam di IB1 di Kecamatan IB1 Kota Palembang. Yang mana modus mereka mengambil batang tiang telepon yang mungkin rekan-rekan sudah melihat barang buktinya ada di depan ini dengan cara mencongkel atau merusak coran dari tiang tersebut. Setelah tiang itu dicopotin, maka ditaruh di pinggir-pinggir jalan dan akan dilakukan pengambilan atau penjemputan oleh peran yang masing-masing. Ada satu lagi yang memiliki mobil pickup untuk mengangkut tiang-tiang yang sudah dicabut. Nah, tiang-tiang yang telah dicabut itu ada 10 tiang. Mungkin rekan-rekan bisa melihat di belakang ini ada 3 orang, yang mana satunya adalah supir, satunya supir dan satu kenek, dan satu lagi adalah tukang yang ngengkolnya. Ketika sudah coran tadi dirusak, maka akan dicongkel dari bawah tanah tadi. Mana itu? Bapak kan besar kamu kan? Personalnya. Masih dari Palembang, polisi amankan oknum PNS pesta sabu bersama anggota keluarganya. Seorang oknum PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Sumsel diamankan unit reskrim Polsekta Sukarami, Palembang. Ia diamankan bersama 3 anggota keluarga yang merupakan paman, keponakan, dan iparnya. Saat diamankan, oknum tersebut sedang pesta sabu-sabu. Polisi mengamankan barang bukti sisa sabu, peralatan hisap sabu, dan 9 kantong klip bening. Ini dia yang terbuang. Oknum PNS ditangkap polisi saat pesta sabu bersama keluarga. Unit Reskrim Polsekta Sukarami menangkap Najemuddin 46 tahun, oknum pegawai negeri sipil golongan 3C di wilayah Pemprov Sumsel saat tengah pesta sabu-sabu bersama anggota keluarganya, Minggu 20 Juni malam lalu. Juga diringkus Rasman 29 tahun, Reza Wahyudi 22 tahun, dan Rizky 27 tahun yang merupakan paman, adik ipar, dan keponakan tersangka Najemuddin. Kepada polisi, tersangka Najemuddin mengaku sudah 4 kali mengkonsumsi sabu-sabu selama 2 bulan terakhir di rumahnya Jalan Angsana, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Polisi juga mengamankan barang bukti 1 paket sabu-sabu, 1 buah bong, dan peralatan hisap sabu lainnya, serta 9 kantong klip bening dari rumahnya.
Katanya kecanduan gitu nih, kadang-kadang istirahatnya kan. Oh, dapat dari mana bang? Beli dari mana itu bang? Sabunya? Oh saya nggak pernah beli. Oh, jadi cuma pakai ikut nimbrung sama-sama saat itu bang ya? Ikut patungan berarti ya? Jangan Patungan berapa kali bisa? jangan kadang paling banyak lah kalau 2 kali ya. Ini tersangka narkoba. Jadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 tepat pada pukul 21.00 dari Polsek Sukarami unit reskrim melaksanakan penangkapan terhadap 4 orang yang melaksanakan sabu ya, melaksanakan pengisapan sabu. Jadi ada informasi dari masyarakat, langsung kita melaksanakan pengerebekan dan penangkapan. Dan saat aku lagi melaksanakan penangkapan, mereka sedang melaksanakan atau lagi mengisap sabu tersebut. Ya, dari 4 tersangka ini ada 1 yang beroperasi sebagai ASN, yang 3-nya sebagai buruh. Barang bukti yang tersisa tinggal 0,19 gram sabu. Dengan peralatan sabunya bang? Dan peralatan sabu lain. Hubungan mereka 4 pelaku ini apa nih bang? Keluarga, teman Hubungan atau tetangga? mereka sebagai keluarga, masih ada sempat dengan keluarga. Berita terakhir dari Palembang. Pakai atribut ojol, pencuri kamera CCTV terekam CCTV. Modusnya menggunakan atribut ojol, seorang pencuri tertangkap kamera CCTV. Aksinya ini diketahui sudah sebanyak 3 kali. Dan terakhir, aksi pelaku di salah satu ruko manisan milik korban. Aksinya terekam CCTV tanpa disadari oleh pelaku. Akhirnya, unit reskrim Polsekta Sukarami melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku berikut barang bukti yang sudah dicuri oleh pelaku. Ini dia yang terbuang. Oh dulu ngojek, habis itu terblokir. Pakai atribut ojol pencuri kamera CCTV terekam CCTV. Belum sampai 1 kali 24 jam, polisi menangkap Heriadi 37 tahun. Pelaku spesialis pencurian kamera CCTV menggunakan atribut ojek online. Dalam pengembangan ternyata pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Aksi terakhir yang dilakukan warga Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami ini pada Rabu 23 Juni sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Di rumah salah satu ruko di kawasan Jalan Soak Permai, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Modus tersangka yakni mencari orang yang akan membeli kamera CCTV di media sosial dengan harga murah. Setelah disepakati, kemudian tersangka mencari rumah yang kamera CCTV-nya terletak di luar. Tersangka Heriadi ditangkap saat berada di rumahnya tanpa perlawanan, Kamis 24 Juni pagi. Jadi modus operandinya tersangka ini. Wow. Minjam. Beda, kena aku dulu Grab. Oh kakak dulu pernah Grab. Terus nggak lagi setor. Oh kakak Grab. Sudah berapa lama setornya kak? Udah lama juga, udah baca kena licin. Terus bisa ketangkapnya kenapa nih? Ada kamera terekam. Apa namanya, dia tidak sesuai dengan aplikasinya. Jadi sering untuk itu ya pelanggaran, sering akhirnya disampaikan ID-nya diblokir oleh Sama bang. Pelanggaran hashtag ya? ya. Suspend. Media sosial baik dari Facebook, IG maupun apapun yang orang butuhkan terkait dengan CCTV. Setelah itu dia berkeliling untuk mencari di sekitar yang sesuai dengan speknya. Lanjut dia mengambil untuk dijual kepada orang tersebut. Jadi modusnya seperti itu. Sesuai pesanan berarti, Bang? Sesuai pesanan. Jadi dia cek dulu di medsos yang ada, nanti dia akan berkeliling untuk mengambil CCTV tersebut.
Dengan cara seperti apa, Bang? Caranya dia langsung mengambil ya, dia lihat situasi, dia langsung menarik CCTV tersebut. Gunakan apa? Memanjat. Manjat ya. Dia memanjat, langsung ditarik sama dia. Tangan mundur aja. Sampai saat ini di kita udah 3 CCTV yang diambil ya. Sudah 3 titik. 4. Satu TKP, 2 CCTV. Satu TKP, ada 4 CCTV, 3 TKP. Jadi ada satu CCTV, satu TKP ada 2 CCTV yang diambil. Untuk laporan polisi yang ada di kita sudah ada 3 LP yang masuk di kita. 3 LP, 4 CCTV. Jadi itu pasal terancam pasal apa? 363. Betul, ya. Pernah ditahan nggak kan dia nggak terlibat kasus kriminal sebelumnya? Kalau sampai sini belum pernah, ya. Sampai sini belum pernah. Ya 200. Satu kamera itu 100.000. Iya. 100.000. Tapi itu udah putus-putus kabelnya. Nggak putus-putus Itu kabelnya. kameranya baik ya. Kameranya aja. Kabelnya tidak ya. Kabelnya tidak. Itulah murah tuh ya. Nah, Cak mana cara kamu ngambilnya tuh Kak? Manjat pagar. manjat langsung tarik. Udah. Siang, malam, sore? Ya malam Malam ya. Ah, Orangnya memang enggak ada. nggak ada orang. Yang punya rumah memang enggak ada. Nggak ada. Kita tahu orang itu enggak ada dari mana? Hah? Kita tahu orang di rumah itu enggak ada dari mana? Jangan sepi. Sepi Oh. Pak, jangan jalan sepi udah. Itu aja. Itu sasarannya perumahan, komplek atau kampung? Ada yang perumahan, Mm-mm. ada yang toko manisan itu kan. Oh, toko manisan juga, perumahan di perumahan juga ya. Udah, Oke. itu aja. Untuk apa duitnya itu Kak? Untuk ekonomi ya. Untuk ekonomi. Iya. Kita gawe kita sehari-hari apa? Pengojek biasa Pak. Ojek biasa. Setelah ojek online kita didis ya. Oke. Jadi saat beraksi kita tuh hunting keliling Mas ya. Pakai jaket Grab ini keliling kan nyari hunting dulu keliling kan nyari sasaran kan. Iya. Pakai jaket nyamar sebagai Grab ini. Ah. Tapi bukan Grab sebenarnya kan. Demikian program Tebuang, rangkuman berita hukum dan kriminal pekan ini. Sampai jumpa, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aso-aso, kage Tebuang.